kembali di program di Indonesia Economic Club. Baik, langsung saja strategi survive. Bagaimana Pak Bambang terlebih dahulu? Terima kasih Mbak Vita. Jadi tadi mungkin telah disinggung bahwa RE dengan jumlah produksi unit yang lebih dari 250.000 dan keseluruhan yang hampir 1 juta, kita mempekerjakan lebih dari 30 juta pekerja. Otomatis ini adalah salah satu sektor terbesar yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa faktor investasi. Jadi kita membeli properti itu selalu ke depan akan menguntungkan. Kenapa? Karena tanah itu tidak ada pabriknya. Baik. Kita akan selalu nilainya berkembang. Yang ketiga, kita mengharapkan bantuan bukan hanya sekedar insentif dari pemerintah, tapi perbankan. Baik. Perbankan yang sangat penting untuk menjalankan perekonomian khususnya properti. Apakah strategi survive juga sama akan dilakukan Pak Kukuh, Gaikindo? Silakan Pak Kukuh. Ya, terima kasih. Sedikit berbeda. Jadi kita memang lokomotif di industri otomotifnya di depan. Kita berupaya untuk meningkatkan utilisasi pabrik tadi. Kalau itu bisa berjalan, maka sektor-sektor lain itu akan terbawa. Bukan saja pemasok yang jumlahnya ribuan, ada 1,5 juta orang bekerja di sana. Kalau ini segera pulih, maka kemudian utilisasi meningkat dan kita harusnya saat ini sudah swasembada mobil di Indonesia. Dan jangan sampai karena adanya free trade agreement di kawasan ASEAN, kebutuhan mobil kita akhirnya dipasok oleh negara tetangga karena industri kita rendah utilisasinya. Ini yang sedang diupayakan agar kita bisa survive dan kemudian menjadi leader dan menjadi basis produksi kendaraan bermotor di kawasan. Dan ini kita sedang upayakan terus mencari upaya untuk tetap di samping domestiknya tumbuh, ekspornya juga meningkat terus. Salah satu yang kita bidik adalah untuk ekspor ke Australia yang cukup besar, potensinya 1,5 juta pasarnya di sana, tidak ada pabriknya di sana lagi. Jadi kita harapkan bisa ekspor dari Indonesia. Baik Pak Kukuh, terima kasih. Bang Hotman, terakhir di Anda Bang. Kalau saya sebagai investor perorangan untuk properti, untuk sementara berhenti membeli di seluruh Indonesia, kecuali di Bali. Di Bali ada 2 tujuan untuk tempat pensiun dan di sana sering properti harga corona karena industri pariwisata di sana sudah total hampir mati. Jadi banyak orang menjual dengan harga murah. Sedangkan properti yang ada kalau bisa dijual dengan harga modal pada saat beli atau disewakan semurah mungkin, yang penting tidak rugi. Itu aja secara konservatif strategi Hotman. Baik, Prof. Renat, sepertinya catatan Prof. Renat harus disampaikan setelah mendapatkan strategi survive. Silakan. Baik, jadi inilah catatan Renald Kasali. Kehadiran vaksin memang dipercaya akan menjadi game changer. Inilah saatnya negara berbenah dan rakyat mulai bisa berbelanja kembali sehingga pekerjaan bisa diciptakan. Skenario optimis menjanjikan bahwa permintaan akan meningkat kembali walau mungkin tak kembali seperti semula. Sebab setahun berhenti sudah cukup merubah kebiasaan hidup. Bahkan ada yang dibeli benar-benar berubah, bisa benar-benar berubah lagi sampai nanti ditemukan suatu keseimbangan. Tapi baiklah kita persiapkan segalanya. Sebab pada saat seperti ini akan banyak turun paket-paket stimulus, tetapi juga akan banyak terjadi merger atau akuisisi di samping tuntutan transformasi dan investasi baru. Krisis sejatinya bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan waktu untuk berpikir kembali dan bergerak, melacak masa depan baru. Kita sudah memasuki fase supply melebihi permintaan yang berakibat banyak fasilitas menganggur dan ancaman pada lapangan pekerjaan. Lalu kita akan memasuki kembalinya permintaan, bahkan akan melebihi kemampuan industri memasok suplai di kemudian hari karena terlalu lama tertidur. Teori ekonomi mengajarkan kita bahwa pemulihan membutuhkan waktu, transformasi membutuhkan tenaga-tenaga baru, dan tentu saja pengorbanan. Dan tentu saja dunia membutuhkan insentif. Pada masa itu mereka yang mengambil keputusan yang tepat, yang tak tertidur, atau yang bersiap-siap
dikala susah dapat menemukan kecerdasan baru yang mungkin tak mudah redup di masa-masa sulit berikutnya. Baik, terima kasih Prof. Dan terima kasih semua kepada narasumber Pak Bambang, Bang Hotman, dan tentunya Pak Kukuh. Kita berharap dengan stimulus yang disampaikan oleh pemerintah bisa berdampak bagi perekonomian kita. Terima kasih banyak. Prof, kita harus menutup. Ya baik Vita, terima kasih. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama program The Indonesia Economic Club minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Bambang, Bang Hotman. Terima kasih. Pak Kukuh. Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as a lassie. Isn't she lovely?